Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Hari ini kita mau pakai chartnya Stockbit ya, karena ternyata yang lemot Philips Sekuritas ya, bukan wifi-nya ya. Walaupun tadi awal-awal kita restart dulu wifi, tapi oke lah ya. Hari ini IHSG guys ditutup 6.500. 6525 ya, naik 0,37%. Menurutku sih ini kita menutup minggu ini dengan optimisme. Cicit ya. Ayo kita lihat dari IHSG gaya kita pakai Stockbit kita ya. Ini tapi nggak enaknya chartnya bolong semua, belum diapain kan, belum pernah pakai Stockbit gitu maksudnya ya. Jadi ini kita menganalisa dari awal. Nah anyway, kalau kita lihat bulanannya nih Stockbit, kita udah Stockbit lagi udah resmi mantul gitu ya. Kemarin low-nya berarti tercatat 5.300 lah kira-kira ya di ujung, tapi biasa saya pakai body di sini. Nah udah begini, menurut aku sih nih di harian kita udah ya, walaupun di chart mah tipis banget ya, cuma bintang-bintang gini doang, tapi menurut aku cukup oke lah ya. Kita bisa bilang kita udah uptrend. Ini kemarin resisten terakhir yang kita tembus adalah yang di 6.300-an di sini. Nah, itu udah tembus gitu ya. Jadi ini harapannya ke depan kita konsisten begini gitu. Ihi gitu. Tentunya seperti yang selalu aku bilang, uptrend bukan berarti nggak bakal ada fase di mana market kita merah gitu ya, karena pasti akan ada market koreksi seperti biasa. Ya, tapi secara umum trennya sudah jauh lebih stabil. Apa nih, ISAT, Pak Sutri Nyubi. Waduh, Pak Sutri Nyubi nih. ISAT nih menarik nih kan, tapi kayak begini jangan dikejar ya. Nanti takutnya nyangkut. Sabar. ISAT tuh udah aku liatin juga sih gitu. Jadi lagi nunggu dia iki endi hapuse. Iki hapuse. Tar saya menyusun remove one drawing. Wah, ini harus di scroll. Sebentar, sambil menyusun remove 10 drawing. Ini dipindah ke atas. Oh, nantilah. Anyway, ada ini. Tuh kan saya salah mindset. Ya. Nih lo mau lihat nah bulanannya ini. Nah, ini bulanannya si ISAT ini agak mengesalkan karena resisten bulanannya itu ada di 2.800 kira-kira ya. Coba kita. Nah, 2.800 di situ kalau kita bawa ke harian tuh udah nyampe ya. Jadi kita sih ekspektasinya si ISAT ini nunggu koreksi dulu. Yang jelas kan nggak mungkin beli di atas MA5 kayak begini, apalagi dekat resisten harian resisten all time high itu malah gitu ya. Jadi nanti nunggu lah gitu, kalau dia ada koreksi ke 2.000 kita beli lagi. Tapi secara tren ini ISAT udah bagus sih gitu. Terus ini MACD-nya seperti biasa, kalau nunggu koreksi kan nanti biar merah dulu gitu ya, pink kayak begini, nanti baru kita beli. Jadi jangan nyemplung baik itu ISAT, nanti nyangkut itu pas banget ada di resisten all time high. Bu, nyangkut di koin. Aduh lah coin ini masih nunggu konfirmasi ya. Bentar, bulanannya gimana? Aduh, enak banget ngeklik bulanan langsung nongol. Bahagia banget ngeliatnya ya. Sebenarnya bulanannya 2 bulan ini oke ya, nanti closing Agustus ya. Tapi ini nanti dulu lah, dalam artian kita nunggu biar ada pola all time high-nya dulu tuh loh. Pola uptrend itu loh teman-teman nih. Aku kan selalu bilang pola uptrend kayak begitu. Ya, ada 2 titik high dan ada 2 titik low. Nah, ini koin ini kan lama tiarap tuh, hampir nggak kemana-mana pergerakan harganya gitu ya. Nah, itu mendingan nunggu dulu lah, santai, biar kelihatan nih. Mungkin kalau kayaknya sih kalau bisa nembus di atas, coba 1000-nya di mana? 1000, coba aku pengen lihat 1000-nya di mana. 1000. Nih, kalau tembus di atas 1000, kalau koin menurut saya lebih oke. Ya, jadi jangan dibiasakan, jangan langsung kalau dikasih hijau kayak gini langsung cemplung gitu ya, karena biasanya besoknya tuh ada koreksi gitu. Itu udah biasa terjadi di dunia persahaman. ISAT udah tadi. BRMS nih juga nunggu koreksi nih, kalau nggak salah 700. Nah, ini nggak enaknya kita pakai grafik baru nih ya, kita menarik yang baru lagi. Maksudnya
level-level pentingnya ditarik-tarik lagi. Pakai item. Nah tuh ya, menurut aku BRMS masih wait and see. Kalau bisa tembus di atas 1000 ini cakep BRMS-nya. Sabar ya, sabar. Menunggu koreksi, sabar. Menunggu breakout ya. Soalnya supaya lebih confirm gitu loh uptrendnya. Jangan kayak Bufa kemarin kan belum uptrend, belum konfirmasi uptrend kita udah masuk akhirnya koreksi juga ya. Esip mbak saham plenger kagak ada pergerakan. Esip bukannya kemarin direkomend. Nah nih ya, kemarin kayaknya aku ada rekomend Esip deh. Coba mana sih Esip? Ada tuh tanggal 27 Juli TP-nya 175, belum kena. Emang dia belum jalan sih Esip itu kemarin planningnya. Kita sambil mengcopy planning ya. Nih kemarin planningnya begini nih, tak tulis. Nah kira-kira begitu saya digedein wis. Nah kira-kira kemarin planningnya itu tuh ya. Jadi mari kita bikin garisnya. Kita masuk di berapa? 139. Sekarang sih tuh kalau kamu mau masuk bisa tuh. Si Esip 139. Emang belum jalan dia kak. Ya sahamnya santai. Saham santuy. 115 stop lossnya. Ini kenapa enaknya kalau digaris kalau aku ya gitu. Jadi kalau ngelihat ulang tuh lebih gampang. Kita ada panduan visualnya gitu loh. Itu mempercepat analisa kalau saya sih. Terus kenapa warnanya selalu sama gitu ya. Jadi saya tahu kalau stop loss itu selalu oranye, kalau beli hitam, kalau jual biru gitu. Jadi lebih enak kalau belajar analisa. Nah anyway, kamu kalau mau beli Esip tuh menurut saya masih bisa, harganya belum kemana-mana sih ya. Jadi sekarang lebih dekat ke support ke stop lossnya. Nah stop lossnya di 115 tuh kalau kamu beli sekarang di sini garis biru. Kalau beli sekarang resikonya lebih kecil karena lebih dekat ke stop lossnya ya. Terus apa lagi nih, kok tumben cuma 100 orang hari ini? Sepi amat ya, Bapak udah habis nunggu Seger. Bumi TP baru bisa bye-bye. Iya saya juga udah habis ya. Nih Seger tuh Segernya menanti sabar. Kita mau TP di 600 Segernya. Kalau nggak salah bentar itu ada resisten all time high apa kalau Seger. Nah ini bener ya di area 630-an kira-kira resisten all time high-nya. Dibikin apa ungu. Nah ya. Jadi kita menunggu nih TP-nya Seger. Ini Seger juga ada planningnya nih. Ntar kita pasang planningnya. Kalau kamu belum beli Seger, nggak boleh beli ya. Menurut udah tinggi banget itu. Udah telat. Kemarin kita masuk Seger di berapa ini kita masuk Seger. Nih. Seger. Saya di ini kayaknya trading plan-nya salah. Anyway lah ya, Seger pokoknya kalau kita mau TP di 600 nanti Segernya ya. Stockbit enak ya, responsif. Iya lebih cepet guys. Si Stockbitnya Coco jelek Coco itu. Nah nih Coco ini nggak suka ininya loh. Nih bagian sini nih tuh likuiditasnya jelek gitu kan. Nih di sini juga rada jelek tapi di sini masih oke lah. Nih sebelumnya digeser ke kiri juga tuh likuiditasnya butut gitu ya si Coco ini. Ya jadi tolong dihindari aja saham-saham kayak gini karena balik lagi aku tuh selalu belinya saham yang yang likuiditasnya bagus minimal 1 tahun gitu. Jadi ini kan aja baru bulan apa nih dia? April nih, di sini kan ya April. Jadi baru kemarin banget gitu ya. Udah gitu selain likuiditasnya butut juga ini kan trennya ke bawah kayak begini. Ya, ini udah tinggal cemplung doang ke bawah gitu ya. Udahlah, apa yang mau diharapkan dari Coco ini teman-teman ya, udah ditinggalin aja Coconya, jangan dibeli. KETR Mbak. Nah, KETR ini juga kita ada planningnya nih kemarin, planning jadul. Belum kemana-mana dia ya. Nih mau dipasang planningnya KETR. Ini kita pakai data baru jadi masih kosong melompong ininya chartnya ya, kita sambil mengisi ulang. Nah ini planningnya KETR kemarin nih. Saya pindahin. Nah kesini ke atas ya.
Kita pasang seperti biasa. Ini udah lama planningnya. Kapan ini? 2 Juni. Ya belinya 570. Kalau mau beli sekarang mah telat Kak ya. Udah lama ini disuruh beli 570. Pakai yang hitam. Tuh teman-teman sering nyeting ininya nggak, grafiknya sendiri gitu ya. Itu menurut aku itu harus belajar sendiri sih teman-teman. Maksudnya emang harus dioprek ibaratnya gitu ya. Karena kalau enggak nanti nggak bermanfaat maksimal grafiknya menurut aku sih gitu ya. Jadi dan nggak ada kursus singkatnya, terus terang aku juga tadinya biasa aja tapi jadi lancar banget tuh ya. Jadi lancar banget karena sebenarnya sering live sama teman-teman di sini gitu ya. Jadi karena tiap hari make, tangannya akhirnya kayak punya mata sendiri gitu, jalan sendiri. Gitu. Nah tuh ya yang mau beli KETR nggak boleh beli, udah mau nyampe TP-nya ya. Jadi jangan dibeli KETR-nya. Kak saya nemu harga saham murah, MTEL fundamental bagus, boleh masuk nggak? MTEL tuh kalau nggak salah jelek deh likuiditasnya sih. MTEL kok jadi CBRS sih gue masuknya, ngetiknya gimana? Nah nih ya, MTEL ini enggak sih likuiditasnya bagus. Iki apa iki? Oh ya, likuiditasnya bagus tapi dia lagi downtrend. Ntar aku mau lihat bulanannya gimana. Ayo. Nah tuh bulanannya kayak gini nih. Ini kenapa aku nggak suka MTEL ya. Aku tuh nggak suka yang kalau kamu lihat 5 candle terakhirnya ini cenderung turun kayak gini ya. Apalagi ini udah bulanan dia di bawah MA5 Kak. Itu kalau turun cepet banget kayak dronjong ke bawah gitu berdasarkan pengalaman ya. Dia swing ke bawah kayak begitu, itu tuh bahaya banget ya. Saya kalau kayak begini selalu skip. Anyway kalau aku memang full teknikal analisanya gitu ya. Jadi tidak terlalu memperhatikan fundamental. Bukan tidak terlalu sih, memang gak memperhatikan fundamental karena ya aku cuma pegang kurang, biasanya sih secara rata-rata kurang dari 3 bulan gitu ya. 6 bulan aja udah jarang banget. Jadi fundamental tidak terlalu relevan buat saya gitu ya. Jadi memang pakainya teknikal doang gitu ya. Apalagi ini nih, aku nyala gak sih? Nyala bener ya. Hari ini emang sepi ya. Kok sepi sih? Tadi dulu. Nah ini mau ke atas ini ya. Kita cuma 114 dari tadi. Tadi beli BSML aku Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku juga punya BSML ya. BSML udah ada juga kita trading plan-nya. BSML. Nah, nih. Cuma memang tidak kemana-mana ya, sudah berapa bulan, mau 2 bulan nih. Nih yang istimewa BSML udah aku ulang berkali-kali nih. Yang aku suka dari BSML itu adalah dia menurut saya itu berpotensi ke 1000 nih. Itu dari posisi kita sekarang ke 1000 nih, merefer ke data yang lama di sini itu nggak ada kesulitan gitu ya, nggak ada resisten kuat. Jadi harusnya ke 1000 itu cukup mudah BSML gitu ya. Aku sendiri punyanya di 525 nih BSML. Sambil kita nulisin planning ya, mumpung lagi sepi, sambil santai-santai pada Jumatan Pak ya. Pada rajin Jumatannya belum kagak datang live. Nah ini coba kita masukin planningnya BSML. Nih planningnya ini ya. Jadi buy-nya 520. Aku sendiri di 525 sih. Stop loss-nya 420. Nah jadi kalau kayak gini tuh tiap transaksi tuh rapih gitu loh maksud saya ya. Kita selalu udah tahu planningnya dari awal gitu. Jadi lebih enak. Bukan lebih enak sih sebenarnya, ini untuk survival kalau saya ngelihatnya gitu. 720 kita ambil TP2 aja yang tinggi. Nah kira-kira begini ya trading plan-nya. Jadi tuh masih jauh di sana TP-nya BSML, nggak apa-apa ya, santai aja. Saya aja di 720 nggak tahu TP nggak tahu nggak ya, karena ngarep ke 1000 itu. Nanti lihat sikon. Bumi ini kalau baru mau masuk telat, kamu udah disuruh masuk udah lama ya. Aku tuh masuk Bumi di berapa ya, 171. Udah ada planningnya di channel biru. Nih kita pasang Bumi.
Kita 6 Agustus nih rekomen bumi. Planningnya ini nih. Nah, planningnya itu ya, belinya di 179. Udah jauh, udah nggak kerasa ya, udah 176. Ini kan stop loss biasanya 141. Jadi yang mau beli bumi jangan beli, udah telat. Belinya Dewa aja kataku daripada beli bumi. Dewa belum lari banyak tuh. TP-nya 256. Bumi sendiri menurut aku ya kalau bisa stabil di atas 200, tentunya ini TP kita kena kalau buminya stabil 200 kan di sini kira-kira gitu ya. Menurut aku kalau tembus di atas 200 itu dia mudah ada harapan balik ke 400 nih buat yang nyangkut bumi angkatan 400 kan rame tuh ya. Jadi ini alasannya dari mingguan, lihat mingguannya itu nih moving average-nya kan di moving average 60-nya di 200-an. Jadi harusnya kalau bisa tembus itu nanti bisa cus ke atas gitu ya. Ngarepnya ya nggak. Jadi tapi kalau bumi seperti biasa karena dia agresif teman-teman, nggak usah tuh demun lah ya. Jadi pokoknya kalau dapat 2 kali resiko udah kita serok aja, TP aja gitu maksudnya. Cuannya dikantongin. Nih yang nanya pipa. Waduh, jangan dikejar. Nih yang kayak begini jangan dikejar ya, nanti nyangkut, sabar. Tapi itu pipa bagus bulanannya guys. Aduh bahagia banget sih, chartnya cepet. Ya, ini pipa ditunggu aja guys ya, ditunggu nanti kalau koreksi kita masuk si pipa ini. Jangan masuk sekarang, nanti nyangkut ya. Itu baru konfirmasi uptrend. Siapa si pipanya nih? Mungkin resisten terdekatnya nih 150 nih, kita pakai ini aja. Jadi kalau udah tembus 150 confirm kalau dia uptrend. Nah tapi uptrend kan nggak langsung diserok seperti biasa ya, kita nunggu dia koreksi dulu gitu. Jadi sabar. Apalagi nih, buset kayak BTC aja tuh grafiknya. Ya biasa pipa ini juga banyak drama gitu. Maksudnya kadang kalau ditarik main ceprut gitu ya. Nah makanya kalau lagi kayak begini, baru bangkit dari kubur kayak begini, jangan langsung dikejar, nanti ya itu tadi biasanya nyangkut ya. Akhirnya aku bisa keluar dari PACK. Oh ya, PACK jalan ya, itu kan butut itu PACK. Nah nih ya, udah kalau saya sih amat sangat menyarankan udah lah nggak usah beli PACK gini lah ya. Itu saham-saham tidak bermutu gitu ya. Lagian nih yang jelas PACK nih yang saya nggak suka ini nih ya, likuiditasnya jelek tuh saya nggak suka ya. Terus udah gitu ini sekarang posisinya di atas MA5, ini bukan waktu yang baik buat masuk kalau aku gitu ya. Jadi tunggu nanti ada di MA20 sama atau MA60 tergantung sikon. Ini yang nanya N-Triple-S Kak Jen ya. N-Triple-S tuh udah direkomen hari-hari ini, kayaknya hari ini apa kemarin ya. Saya lihat. Kita mau lihat lihat ini. Apa namanya? Nes hari ini coba nih sambil kita masangin planning seperti biasa. Nah ini planningnya PACK N-Triple-S. Banggi error kebanyakan ngutik grafiknya di reset lagi jadi begini Banggi. 910 buy-nya ya kan, stop loss-nya 700. Ini planning kedua N-Triple-S kita nih, soalnya kemarin kita bikin planning FOMO kan masuknya di dekat MA5 stop loss. Ini terus TP-nya 1225. Nah, kira-kira begini ya, planningnya N-Triple-S tuh. Kalau mau masuk masih bisa tuh N-Triple-S ya. Kalau kamu mau masuk ngikutin planning yang ada di channel biru, planningnya begitu ya. Stop loss-nya ada di 700. Oke Kak Jen. Oh tadi ini aku mau lihat apa, Nes. Nah ini aku penasaran, kita udah bisa masuk dulu. Ping guys, ping. MACD-nya ping. Yuhu. Ya, apakah kita mau masuk nih? Walaupun candlenya kecil seuprit gitu sih. Ya adu nyali sini kalau masuk ya. Bentar kita ukur. Kalau misalnya kita masuk di sini, stop loss di sini oke sih, masih di bawah 20%. Nih Nes dipertimbangkan ya, Nes ya. Saya dicatat dulu, dicatat. Nes bikin trading plan.
Nanti kalau jadi bikin trading plan Nes aku taruh di channel biru, oke? Apalagi nih akhirnya DPUM ke Anggi, aku ada AVG 91. Saran hold apa sell DPUM? Kayaknya aku jarang lihat ini saham DPUM. Nah, apa ini? Dua Putra? Kita sepi guys hari ini guys, cuma 113 ya. Aduh, DPUM begini, bulanannya gimana? Oh, lagi di bawah. Ini apa DPUM, hati-hati ya. Ini likuiditasnya bagus gak sih? Alah, likuiditasnya begini kak. Males deh. Nih, kayak begini likuiditasnya. Udah jauhin aja. Males Ini nih bulan kapan nih? Baru Februari kemarin. Biasanya aku kan masuk saham yang harus stabil likuiditasnya 1 tahun kan. Jadi Agustus ketemu Agustus gitu. Ini baru Februari, berarti kan kayak 6 bulan lah ya gitu. Dijauhin aja. Udah gitu juga momentumnya juga belum jelas kan, lagi ya itu lagi uget-uget tuh. Uget-uget cenderung mau jebrot ke bawah, udahlah skip aja. HTM Kanggi udah koreksi masih worth it kan ya? Serius HTM koreksi? Saya kepo juga. Iya koreksi, sabar. Jangan masuk dulu, sabar. Jangan masuk dulu ya. Nanti nunggu pantulan, jangan lagi dronjong begitu, masuk aja sabar. Oke. Nah, ini HTM yang perlu dicatatkan ini nih. 430-nya itu resisten, sekarang jadi support sih, Ya tadinya resisten all time high. Makanya HTM ini istimewa tuh gara-gara ini nih ya. Gara-gara tembus support all time high-nya. Ini support apa tadi? Bulanan. Oke. Gak apa-apa lah ya ditulisin gede kayak gitu. DWGL ke analisanya, makasih. Iya sih, iya sepi nih. DWGL. Apa gara-gara tadi ya awal Banggi overthinking. Oke. Ini kayaknya dia mau ke mana? Ke 230 guys si DWGL-nya nih di sini ya 230. Diemin aja ya. Nanti kita lihat di 230 bagaimana karepnya dia. Udah gitu likuiditasnya kayak begini pula. Ntar mau lihat. Ini nih kapan nih? Oktober 2025 ya, hampir 1 tahun sih. Ya tapi yang jelas belum bagus. Ininya dia masih itu tadi mau ke 230-an gitu ya. Ditunggu aja, jangan beli di sini. Nes udah mantul di Vibo, KMA, CD, stokastik udah oke. Iya. Iya aku tahu Nesnya pink hari ini ya. Kalau jadi nanti aku taruh di channel biru ya. Planningnya Nes kayaknya mah jadi. Aduh Mbak Anggi galau kan, Nesnya kayak gitu kan. Ya. Aku nggak punya duit soalnya, maksudnya duitnya udah jadi saham semua ya. Jadi galau. Kayaknya kalau switch PTBA kayaknya yang kena mah ya. Kalau kita beli Nes nanti yang di switch PTBA. Soalnya si PTBA kan lelet seperti biasa ya nggak. Jadi aku udah siap-siap. Itu kan beli PTBA tadinya siap-siap kali kita nggak jadi uptrend gitu ya bursanya. Aku punya saham yang lebih stabil gitu. Tapi ya ternyata kita jadi uptrend, jadi ya sudah. Pada liburan kayaknya kali ya. Pada mau kemana aku baru sadar kalau nanti dikasih tau Bang Hendra, ternyata mau ada kita long weekend lagi ternyata ya, Selasanya libur lagi. Kadang saya tuh mikir kita tuh kebanyakan libur, udah gitu banyak background liburnya agama gitu kan, tapi korupsinya jos gitu. Aduh, sedih lah pokoknya, sedih ya. Udah anyway, teman-teman gimana market sudah bagus gitu ya, tolong belajar analisa gitu ya. Biasanya analisa tuh ada 2 gitu kan ya, fundamental sama teknikal. Nah kalau kamu fundamental itu pakai laporan keuangan, kalau kamu suka good luck ya, karena itu Excelnya harus pinter gitu. Aku terus terang Excel tidak sehebat itu gitu, Excelku tuh cemen gitu. Jadi aku lebih suka teknikal gitu ya, karena lebih simpel, matematikanya matematika anak SD gitu kan, tambah kurang gampang gitu. Jadi lebih mudah buat otak aku. Terus simple juga kan pakai chart gitu ya. Jadi tinggal klik-klik ngeliat 10 tahun yang lalu, nggak usah banyak baca laporan, tinggal ngeliat ke bulanan gitu. Makanya aku suka teknikal ya. Kalau kamu mau belajar, kamu bisa DM aku di TikTok sini gitu ya. Jadi kelas aku 3 bulan pakai video. Materinya tuh pakai video gitu. Jadi terus nanti ada PR-nya. Jadi harus kerjain PR gitu ya. Terus udah gitu apalagi. Buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus abis gitu kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok
yang aku ajarin di kelas tuh yang aku terapkan tradingnya gitu ya. Jadi yang aku terapkan tuh tipenya swing, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan gitu ya. Jadi kamu nggak akan menemukan aku ngajarin fundamental atau ngajarin swing, beli pagi jual sore, scalping. Sorry kok swing, ngajarin scalping, beli pagi jual sore atau day trading ya. Soalnya aku tipenya swing, jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Nah terus nggak ada rekomen juga di kelas aku. Soalnya di kelas ini aku pengennya kamu belajar analisa beneran ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini, masuk ke lewat profil TikTok aku. Kayaknya Seninnya masuk nggak ya? Apa Seninnya diliburin? Masuknya Rabu? Waduh ya. Nggak apa-apa tapi biar aku istirahat nggak live gitu ya. Modus bangi. Anyway nanti begitu kita masuk kayaknya rekomennya adalah di channel biru ini Nes ya. Banggi pengen Nes juga. PKPK aku juga udah ngincer tadi tuh. Cuma mau bikin trading plan galau ya. Mari kita lihat PKPK-nya gimana. PKPK. Wih, PKPK kayaknya serok boleh nih ya, all time high. Oke. PKPK kalau jadi nanti nyerok aku taruh di channel biru ya, PKPK trading plan. Ini aku lebih yakin buat bikin trading plannya daripada kemarin ya. Anyway, aku mau ngecek GZCO-nya gimana dibikin trading plan. Bagus tak? Oh, tuh yang mau masuk GZCO masih boleh nih. Kita ada trading plan GZCO tadi pagi. GZCO. Aduh, tenggorokanku gatal. Maaf. Ini plannya nih. Jadi kita belinya 185. 185. Stop lossnya 139. Style. Ini emang kalau ngoprek grafik tuh kalau lagi nyatetin kayak gini harus tabah ya. Sabar. Karena tapi mau nggak mau itu kenapa aku tuh sebenarnya kalau udah pakai kayak misal kemarin pakai Philips gitu kan, itu tuh males gitu abot alot mau pindah tuh karena begini gitu ya. Jadi yang note yang udah aku bikin tuh harus dibikin dari awal lagi tuh kadang rada males ya. But anyway, ini kamu kalau mau beli GZCO bisa ya. Di sini tinggal HK aja besok pas begitu market buka itu masih bisa ya. Nanti stop lossnya ada di 140. Ini agak lebar stop lossnya, lotnya bisa kamu kecilin kalau mau ya biar tidak terlalu biar untuk mengecilkan resiko gitu kalau misalnya terjadi cut loss ya. Nah nih Harta kemarin juga udah ada planningan nih. Kamu kalau baru mau masuk nggak boleh tuh ya. Udah dikasih trading plan kemarin kapan tuh? Minggu-minggu ini kayaknya. Nih, itu trading plan-nya ya. Jadi si Harta iki opo iki ono titik. Nah, ini loh. Nah. Aduh, sabar ya. Kita kelas private lah ini santai-santai sekarang. Sambil aku meriset grafik ya, teman-teman menemani. Biasanya yang menemani yang sering gosip sama aku nih, kalau orang baru mungkin males. Nggak apa-apa 2790. Aku tuh ya ini kan nyoba Stockbit kan tadi pagi. Aku tuh sebenarnya udah lama punya Stockbit, cuma kayak dibilangin aku tuh males pindah software gitu kan. Nah terus tuh pas begitu nyoba chartnya kerasa beda banget kan, responsif banget. Terus gue pikir ya Allah berarti teman-teman selama ini sabar sekali menunggu aku di Philips Sekuritas dengan chartnya yang kayak begitu ya. Anyway kamu kalau mau beli sabar nih mau beli Harta ini ketinggalan ya. Udah jangan dikejar ya. Santai aja. Harta nyangkut di 2900 cut loss atau hold Kak. Buset 2900 mah kemarin atuh. Ya beli harga lama itu kan udah mau di cut loss mah mau ngapain udah naik lagi kayak begitu. Ditunggu aja ya. Ini kan kita bikin planning Harta TP-nya di 2800, harusnya kamu kejemput tuh karena 2900 itu pas di sini nih. Nah, kira-kira di sini tuh di atas gitu ya. Itu 3000 tuh garis yang tadi aku tarik. Ya jadi dekat-dekat situ harusnya kejemput. Belajar analisa lagi Kak biar kalau masuk jangan di resisten karena itu sebenarnya mendekati resisten area 3000-nya ya. BP Mbak Yu. BP ini kita lagi nunggu kalau bisa tembus di atas 180, aku masih inget nih. Berarti lebih terkonfirmasi ininya uptrendnya. Nih ini inilah 180.
Nah ini BP begini, jadi menurutku BP selama belum tembus di atas 180 cus gini ya, uptrendnya tuh belum terlalu kelihatan, jadi di skip aja gitu, sabar, jangan jangan diserok dulu. Kamu sama-sama energi daripada BP, mending Indi nih. Indi belum jalan nih, kemarin kita udah bikin trading plan juga. Pasan aku inget nih, coba kita pasang trading plannya Indi mana? Belum kemana-mana tuh ininya harganya. Nah ini trading plannya si Indi nih. Tuh ayo kita pasang. Belinya 2590. Beda dikit sih. Udah rada naik dikit ya. 3430 TP-nya. Nih kalau kalian perhatiin gitu ya, itu stop loss sama TP itu selalu berbanding 1,5 kalau enggak 2. Emang sengaja didesain begitu. Jadi kalau bikin trading plan salah satunya tuh syaratnya itu ya. Jadi nah tuh area resikonya, ini resikonya gitu ya, sama ini area rewardnya, pasti rewardnya lebih gede. Itu harus seperti itu kalau bikin trading plan ya. Kalau sampai terlalu sama gitu, itu udah nggak worth it. Apalagi kalau TP-nya gitu, area rewardnya lebih kecil dari area resikonya, itu sama sekali tidak worth it ya. Itu saham Tama aku belum pernah lihat. Saham apa ini? Lancar Tama Sejati. Aduh, ini likuiditasnya teman-teman tuh lihat. Ih, bolong-bolong kayak begini. Hati-hati. Bulanannya gimana? Bulanannya sih iya kayak maknyus ya, mau ke berapa nih, 400-an gitu. Tapi nggak berani kayak begini, itu baru Mei kemarin nggak liquid ya. Kalau aku skip Kak ya. Seperti biasa aku nggak suka masuk saham yang masuk saham yang likuiditasnya jelek. Ada tatap muka Kak, ada tuh kata Bang Hendra, tapi bayarannya mahal gitu ya. Jadi aku tuh di Jakarta kadang ada yang request buat onsite training, jadi kayak benar-benar ketemu di mall atau di coffee shop terus belajar gitu kan. Itu ada, tapi fee-nya mahal gitu, dan biasanya sebulan maksimal 1 soalnya saya males gitu ya. Sebenarnya aku nggak terlalu senang keluar rumah gitu, tapi secara umum biasanya yang ikut kelas aku yang ini nih pakai kelas yang online gitu. Kalau kamu training onsite juga aku lebih milih materinya itu dikasih pakai video. Jadi kamu nonton video dulu udah dapat materi. Jadi pas kita ketemu itu lebih ke tanya jawab. Jadi lebih karena gini, pada saat kamu belajar materi baru, menurut saya itu enakan pakai video. Jadi bisa kamu ulang-ulang kan, nanti pertanyaan dicatat, ketemu kita diskusi gitu. Daripada aku nerangin langsung, itu biasanya kita tuh kebanyakan miss-nya gitu. Iya tapi embuh gitu kan, nanti akhirnya biasanya gitu tidak maksimal. Begitu. Nanti malam mau sell UMM and Apple. Bang Hendra udah kelasnya. Bang gini, apa yang ininya kapan ya? Saya lagi nego soalnya, lagi galau. Nanti tuh ke depannya aku mau bikin komunitas kepompong. Ya buat yang fotonya uget-uget gitu ya. Buat trader yang fotonya uget-uget, nanti aku tawarkan masuk kepompong itu. Nanti kepompongnya gratis tapi ya. Tapi nanti ada kerjasamanya lah gitu, ininya dari sekuritas tertentu. Ini aku mau ngapain? Nah, aku tahu yang ini kan long position. Nah, ini aku tahu. Nah, mana sih? Nah, ini aku tuh males ngeditnya Kak. Ininya kan ini settingannya nih loh. Live disconnect. Aduh. Tes. Udah udah tuh kan Bangi error, laptopnya aja kagak touchscreen begini. Aduh. Apalagi nih BBRI gue nggak ikutin harga Kak. Intinya tiap bulan 10 lah, worth it nggak Kak? Itu kan namanya dollar cost averaging ya gitu loh, atau nabung saham lah kalau bahasa ininya, bahasa biasanya gitu, bahasa marketingnya ibaratnya. Kalau aku terus terang itu nggak mau Kak, dengan sadar gitu ya, karena sebenarnya sih alasan dasarnya adalah aku nggak mau naruh aset terlalu lama di di saham lokal individual stock di sistem yang kayak Konoha ini. Karena aku lihat, aku udah 10 tahun di bursa, menurut aku banyak sekali yang
kebijakannya itu jadi nasib sebuah saham itu sangat berpengaruh kebijakan pemerintah gitu kan. Contohnya adalah konstruksi gitu. Dulu zaman Jokowi periode 1 digadang-gadang mau jadi runner up-nya banking bla bla segala macam, sekarang gitu kan, siapa yang mau beli itu 10 tahun kemudian. Walaupun tentunya kan konstruksi ya beda sama Bank Himbara, aku tahu. Tapi tetap aja aku confidence-nya tidak sebesar itu untuk naruh kayak puluhan tahun ke depan gitu ya, nggak ngelihat harga sama sekali. Itu aku dengan sadar nggak mau. Aku tidak menyalahkan kalau kakak mau kayak gitu. Aku ngerti kenapa orang percaya sama Bank Himbara, ngerti. Cuma saya pribadi memutuskan untuk tidak mengambil pendekatan seperti itu gitu ya. Kalau mau pegang yang dan ini berlaku semua individual stock, even Google, even Microsoft. Jadi maksudnya kalau saya Google, Microsoft aja gue nggak mau pegang jangka panjang yang benar-benar tutup mata, apalagi Himbara kan gitu maksudku. Kalau menurut aku kalau tutup mata enakan pakai ETF, karena kalau ETF itu satu bendel kan gitu loh. Jadi kita belinya ibaratnya sebuah sistem ekonomi lah gitu loh. Jadi kalau toh misalnya Apple tiba-tiba tidak relevan gitu ya, ada saingan baru apa yang lebih hebat, misalnya jeruk gitu kan. Nah itu nanti akan tergantikan gitu secara sistem ekonomi kan gitu ya, biasanya kalau ada yang bangkrut nanti ada yang gantiin perusahaan baru gitu. Jadi lebih aman gitu menurut saya. Ya itu kenapa aku dengan sadar tidak mau beli yang kayak banking begitu. Tatap muka tapi bayar pakai makan malam minum biasa nggak saya? Ya mades Bang Hendra. Aduh, kayaknya ini jaringanku nggak tahu ini apakah jaringan wifi. Saya nggak jadi minta maaf dia sama wifi, ini kok wifi malah ngeselin ya. Aduh, zaman Jokowi SMGR 11.000 sekarang cuma 1.000. Ya betul. Dan salah satu yang terpengaruh tuh itu bener Kak, semen. Semen tuh Holcim sama SMGR tuh bener udah kayak ya kasihan sebenarnya. Jadi maksudnya bukan kayak, aku sih percaya bukan kayak perusahaannya sampah gitu, enggak, tapi kayak dia kebijakan pemerintah gitulah kan gitu loh. Jadi ya makanya saya males pegang yang kayak nyicil tiap bulan gitu ya, atau misal ngumpulin pensiun di Bank Himbara. Itu kenapa aku males sebenarnya begitu ya. Karena yang jadi masalah itu adalah semua apapun pendekatan yang kita pakai itu kan pasti ada resikonya. Kita trading juga ada resikonya kan gitu loh. Tapi yang jadi concern aku itu adalah kalau individual stock kita ngumpulin buat jangka yang amat sangat panjang sekali, misalnya pensiun atau sekolah anak gitu ya, buat kuliah, terus anak sekarang masih SD misalnya kayak gitu, yang kayak kita punya view 10, 15, 20 tahun ke depan. Lalu misalnya bad things happen gitu ya, ada terjadi misalnya entah ada ya itu tadi kebijakan pemerintah atau apa, pokoknya nanti shitnya tuh terjadi di ujung, itu kita mau ngapain gitu loh maksud saya kalau individual stock gitu kan. Bayanginnya misalnya kamu megang WSKT terus itu 10 tahun yang lalu lu cicil, terus sekarang konstruksinya kayak sekarang misalnya keadaannya gitu kan, dengan kebijakan pemerintah nggak tahu apa gitu ya. Nah itu mau gimana kan, duit kita ada di situ gitu ya, udah dikumpulin misal kerja keras kita bertahun-tahun gitu kan ya. Saya takutnya begitu, makanya saya males pegang individual stock tuh begitu ya. Balik lagi, aku tidak menyalahkan, kalau kamu suka kayak gitu sok aja ya. Segar Mbak Anggi, segar banget siap TP 600. Iya emang segar itu udah aku juga hari ini malah aku pasang TP 640, nggak tahu diri ya, arahnya aku pasang kali aja dapet gitu, tapi enggak kan, nggak dapet gitu ya, cuma iseng aja gitu ya. MEDC Kak, MEDC ini sedih lah. MEDC ini tuh ada, aku masih tidak familiar, bingung ngeklik buttonnya, tombolnya. Anyway, si MEDC ini menurut saya yang harus diperhatikan itu level 1600. Nah, 1600-nya ini itu resisten all time high dan kamu ngelihatnya di bulanan. Nih, kenapa saya milih 1600 gitu kan. Sebenarnya kalau harga price tertinggi itu kan sampai ke 2000 nih, di sini lah 1995 sebenarnya itu ya. Tapi aku milih di 1600 itu dengan sadar biar banyak nyenggol candle. Nih ada candle body, ada buntut gitu kan. Ini body lagi. Jadi aku dengan sadar memang milihnya 1600 resisten all time high-nya. Jadi nggak di atas sini banget set. Misalnya di sini resistennya itu aku dengan sadar nggak mau kayak gitu memang ya. Nah, dengan kesadaran saya yang memilih kayak begitu, ini jadinya tuh sekarang udah deket resisten all time high posisinya
si siapa harganya ini loh di 13.90 ini ya. Jadi akhirnya karena udah dekat resistance all time high kayak begitu ya, akhirnya nggak bisa beli gitu. Karena kalau ada resistance all time high kayak gini teman-teman, itu kita kalau bikin trading plan harus TP-nya sebelum resistance all time high. Itu kan udah dekat banget kan. Jadi menurut saya ruang geraknya nggak cukup untuk kita bisa bikin trading plan yang bagus. Mbak Anggi, Dewa, Bumi tadi udah dibahas belum ya? Aduh, udah dong. Ya, Bumi ini udah direkomend udah lama Kak ya, 179 saya punya Bumi. Nih, udah direkomend udah lama. Kalau baru mau masuk sekarang telat, itu udah jalan gitu, harusnya udah masuk duluan, oke? Terus kalau Dewa, nah kalau Dewa ini belum banyak jalannya tuh. Kayaknya kamu masih bisa tuh kalau mau beli Dewa. Saya udah ada trading plan-nya juga. Udah lah ya, ini wis kadung sepi daripada bete kita gosip sambil menyalin-nyalin. Menyalin-nyalin. Tar, ini planningnya Dewa nih kemarin. Nah, planningnya ini nih. Taruh di bawah. Warna hitam belinya di berapa? 466. 466, stop lossnya 368. Nah, ini TP-nya 664. Nah, ini planningnya Dewa ya. Kalau kamu mau masuk tuh, masih bisa tuh masuk sekarang. Aku sih modalnya di 466. Kalau kamu masuk sekarang lebih bagus tuh, dapat harganya ya, sedikit lebih murah. Oke? Tuh Dewa tuh kalau mau masuk ke siapa tadi? High Stalker ya. Aduh, jangan stalker dong ya. Oh, High Stalker ini kali ya, kakaknya ada fansnya terus di stalking orang gitu ya. Wah, kakak ya. Apalagi nih, BDMN udah mau TP kemarin, kempes lagi. Iya emang BDMN kan aku rekomen tuh 40-60. Saya sampai apal masuknya ya. Planningnya BDMN mana nih? Planning bisa diserok BDMN. Nah, nih ketemu. Tuh planningnya BDMN itu ya. Jadi menanti. Tapi sekarang udah nggak bisa masuk kamu kalau baru mau beli mah. Kita TP-nya 4750. Udah di depan mata ya, terus lemes lagi tuh, lihat, ngeselin banget. Emang kadang yang ngeselin kayak gitu sih, dan ya terus terang tidak ada obat ajaibnya gitu ya. Jadi memang harus, salah satu resikonya trading ya begitu gitu. Kadang TP kita nggak kena gitu kan. Udah mau kena terus turun lagi, akhirnya nunggu lagi gitu. Itu memang cobaan. Dunia ini penuh dengan cobaan gitu ya. Kalau baru mau masuk BDMN menurut saya telat ya, udah ketinggian. Jadi ya sudahlah, next aja yang lain ya. Aku sendiri BDMN kemarin mau masuk nih rada-rada deg-degan gitu, soalnya melawan teman-teman yang lain, banking yang lain kan belum ada yang bagus teman-teman ya. BDMN ini sebenarnya naik sendirian, menurut saya gara-gara lebih ke corporate action sih, katanya mau sama UOB kayaknya ya. Nah, jadi nggak, nasibnya tidak seperti yang lain. Nah, ini Inet jangan dikejar ya, Inet ya. Ini nanti nyangkut, tolong jangan dikejar netizen ya. Walaupun secara prinsip Inet ini cakep karena udah confirm. Nah, ini kemarin resistenan ini 250-an ya. Itu kan udah jebolnya mantep gitu ya, breakoutnya nggak cuma breakout tipis gitu ya, ini jebolnya kan mantep. Nah, ini kayak begini jangan langsung dikejar, karena balik lagi nggak semua yang uptrend tuh langsung kita beli gitu ya. Ini baru konfirmasi uptrend, nanti kita tunggu entry yang bagus untuk Inet, harusnya sih ada dalam ya mungkin 2 mingguan mungkin ya. Dan yang perlu dicatat, Inet itu resisten all time high-nya di sini nih 470. Nah, di sini ya resisten all time high-nya si Inet. Tuh, jadi nanti untuk catatan kita ditulis Bang, resisten all time high. Nah, di sini. Oke. Ya, Mina, Mbak Anggi, Fori nggak koreksi. Elsa masih malu-malu naiknya. Iya nih, Elsa. Aku juga punya Elsa di 690 kalau nggak salah Elsanya ya. Ini kita bikin planningnya Elsa juga. Sudahlah, kita pelajaran mencatat hari ini ya. Tabah ya teman-teman. Elsa. Oh, ini sih. Aku lagi nyari planning Elsa bentar. Oh, ini ketemu.
Nah, itu planningnya Elsa ya. Itu udah mending, udah jalan tadinya. Aduh. 6,90. Saya beli, oke. Stop lossnya 575. TP-nya 920. Nah, ini planningnya si Elsa ya. Kalau mau beli sekarang telat sih kata saya ya. Udah disuruh beli dari kemarin-kemarin di 690 ya. Udah lama juga nih nunggunya. Kayaknya saya nunggu 2 mingguan mah ada, dia nggak kemana-mana. Sabar ya. Fore nggak koreksi-koreksi. BKSL pripun Mbak Anggi, kan kemarin direkomen BKSL. Nih, ini Fore dulu nih. Fore iya. Sabar Kak, nih nunggu. Nih lihat tuh MACD-nya. MACD-nya masih begini, merah aja belum ya. Kali aja nanti kita kan nungguin kayak begini ya, merah jadi pink terus baru beli. Sabar ya. Si Fore ini sabar. Anyway, si Fore ini ada resistance all time high kalau nggak salah. Oh, ini udah dijebol support nih di sini nih. Tadinya resistance all time high terus jebol. Si siapa? Fore ini. Gitu ya, Fore ditunggu, sabar, jangan main cemplung aja, sabar. Nih BKSL sekalian kita nyalin apa? Oh, belum kemana-mana tuh. Kamu kalau mau beli BKSL bisa tuh. BKSL. Mana nah. Jarang-jarang aku rekomen BKSL nih. Soalnya aku secara pribadi tuh nggak terlalu suka saham yang di bawah 100 gitu ya. Ini BKSL karena aku cukup familiar sama emitennya, udah memang dia agresif, tapi bandarnya ini niat kalau ngerakin BKSL teman-teman. Jadi nggak kayak misalnya kayak si BNBR. Kalau BNBR itu tipe bandarnya yang kayak dia capek 2 bulan hilang gitu ya. Kalau si BKSL ini biasanya kalau udah aktif diperdagangkan tuh istiqomah gitu ya. Bisa bertahan misalnya lama setahun gitu, kadang lebih. Ini kan dia udah bagus kan beberapa, kayaknya setahun lebih ya. Gitu. Jadi secara likuiditas lebih oke BKSL ini. Tuh ya, kalau kamu mau masuk BKSL boleh tuh ya. Planningnya kayak begitu. TP-nya nanti kita di 109. Oh iya, terus BKSL ini yang harus diperhatikan adalah sahamnya itu agresif dan nih ada 150-nya nih kuat. Nah, nih ini yang mau aku tarik di bulanan. Ya, jadi seperti biasa aku selalu ngelihat chart yang sampai time frame yang tinggi supaya kita dapat konteks yang lebih luas untuk analisanya. Nah, ini resisten all time high di 150 bukan all time high, sorry. Resisten bulanan. Tapi cukup kuat karena bulanan. Nah, tapi cukup kuat karena nggak bisa di break dari nih 2017 nih, di sini 2017 ya. Memang dia pernah maksudnya beberapa bulan di atas 150 tapi toh akhirnya balik lagi gitu. Itu kenapa 150-nya BKSL ini kuat, jangan main-main lah gitu ya. Tapi kalau kamu mau beli sekarang ini oke nih. Nanti kan kita gunanya tahu resisten bulanan ini, kita kalau bikin plan itu TP-nya harus sebelum resisten bulanannya. Ini kan masih jauh nih ya. Bahkan kamu kalau mau ya rada nggak tahu diri dikit ngejar-ngejar beggar tuh boleh tuh beli BKSL, nanti jualnya di 150, itu kan hampir beggar tuh. Kita modalnya di 100, udah beggar lebih malah ya, modalnya di 72 gitu. Kalau kamu mau boleh ya. Walaupun saya secara pribadi tidak menyarankan kamu terlalu ngejar-ngejar beggar yang aku cerita aku dulu di Indi itu loh. Jadi dulu aku sama kayak gini, analisa kayak gini, aku tahu ada resisten all time high-nya, terus aku nungguin udah 75% nggak aku TP gitu kan karena pengen beggar. Terus akhirnya koreksi nggak jadi ke resisten yang aku tahu, apa yang aku incer itu gitu ya. Akhirnya yang realize cuma 15%. Sian deh gue gitu ya. Jadi menurut saya kalau kamu mau menumbuhkan equity, beggar itu lebih kayak ke ego sih kadang kata saya, kayak yang nemuin weh naik 100% guys gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi itu untuk menunjukkan untuk menumbuhkan portofolio kamu itu bukan nyari-nyari beggar, tapi bagaimana punya sebuah sistem trading plan yang beneran bisa kamu andalkan gitu ya, sehingga secara jangka panjang dikumpulkan sekian banyak transaksi yang kamu lakukan itu bisa
apa namanya bisa naik gitu ya modal kita gitu. Itu TP-nya 2 kali resiko aja itu udah cukup gitu, nggak perlu ngejar-ngejar beggar-beggar banget gitu ya sebenarnya. Oke, jadi biar resiko portofolio kita itu terkontrol ya. Anyway, kalau kamu mau belajar technical analysis, aku ada kelasnya gitu ya buat bikin. Jadi di kelas aku ini yang dititik beratkan itu adalah trading plan sama money management. Itu 2 hal yang aku ajarin gitu ya. Ini kamu bisa DM aku di TikTok kalau kepo. Kelas aku 3 bulan terus pakai video, jadi bisa diulang-ulang, materinya enak gitu ya. Tapi ada PR-nya. Kenapa ada PR-nya? Biar kamu belajar beneran gitu ya. Karena kalau cuma nonton video tuh biasanya numpang lewat bulet gitu ya. Tapi tidak, kalau bahasa kerennya tuh nggak ada muscle memory gitu loh. Tangan kamu tuh nggak pernah ngerjain beneran kayak buka chart dan segala macam. Biasanya hasilnya tidak terlalu maksimal gitu. Oke, ini buat yang udah serius. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Anyway, 10 jutanya buat kamu trading, bukan kelasnya yang 10 juta ya. Jadi kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Ini yang aku ajarin di kelasku ini adalah gaya trading aku. Jadi full technical, terus tipenya swing, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore karena memang akunya nggak praktek gitu. Dan aku secara pribadi sih tidak menyarankan kamu scalping, terutama yang baru belum bisa analisa. Itu berbahaya sekali kalau kamu scalping. Ya, scalping itu adalah pendekatan ke market yang paling resikonya paling besar gitu, karena semakin kamu agresif ke market, masuk keluar itu resikonya makin besar itu tadi. Oke? Nah, kalau kamu ikut kelas aku jangan ngarep ada rekomen, karena nggak ada. Ya, ini aku bilangin ya, rekomennya aku taruh di channel biru ini. Kelas aku ini desainnya supaya kamu bisa belajar analisa sendiri. Jadi benar-benar biar nanti nggak butuh siapapun, ibaratnya gitu, bisa mandiri, itu jauh lebih enak ya. Kalau ada rekomen nanti aku taruh di channel biru nih, masuknya dari profil TikTok aku. Kayaknya kita nggak tahu buka lagi nih kapan, Senin libur nggak Seninnya? Ya ntar hari kejepit diliburin lagi. Kita kan begitu, kejepit dikit libur ya. Anyway, nanti begitu buka marketnya, planningnya kayaknya si Nes sama PKPK udah diincer dari kemarin ya, terutama Nesnya. Aku pengen beli Nesnya nih. Kemarin kan bagus tuh planningnya ya. Kita bikin planning Nes kemarin TP. Jadi ini pengen bikin planning Nes lagi. Nih, anyway kita bahas fast yuk. Fast nih ya, kalau di candle MA5 kayak begini susah Kak masuknya ya. Biasanya aku nunggu di MA5 MA20 atau MA60 gitu kan. Ini oke, yang perlu diperhatikan Nes ini adalah MA60-nya nih. Tuh MA60-nya ada di situ biar kita tahu. Ya, nah ini tuh udah deket MA60 bulanan. A60 bulanan. Ini kenapa saya senang ditulis biar tahu ya bahwa di situ ada resisten kuat, karena ini kuat banget tuh, lihat ya. Kalau ini kita lihat tuh ya, jadi dia kalau nyenggol MA60 bulanan koreksi gitu, jadinya harus diperlakukan seperti resisten gitu, bahwa dia masih kuat. Makanya itu digambar gitu, maksudnya di sini biar kita tahu, karena kalau nggak digambar kan kayak nggak ada apa-apa. Nih tuh kayak nggak ada kita bayangannya bakal to the moon gitu ya, padahal ternyata moonnya tidak setinggi itu. Nggak ada to the moon, ini tuh atap gitu. Terus kita udah setengah jalan, udah naik tangga, atapnya udah kelihatan, tinggal tangannya ngawel gitu, ternyata udah mau nyampe gitu ya. Itu kenapa aku gambar begitu. Kak Andi, analisa teknikal Dewa dong, kok tumben nggak samaan saudaranya Bumi ya? Dewa sebenarnya mirip, cuma memang buminya jalan duluan. Ini mirip sebenarnya chartnya ya. Kalau mau masuk Dewa boleh nih. Aku punya Dewa di 466 ya. Kamu kalau masuk sekarang lebih bagus harga belinya ya. MACD-nya juga udah pink. Nah, ini udah cakep si Dewa nih. Tuh ya, kalau mau masuk boleh tuh ya, udah 2 hari pink. Ya ekspektasiku sih ngarepnya 1-2 minggu ke depan bisa TP si Dewanya. Cucit ya. Jadi yang mau masuk tuh boleh. PKPK aku udah masuk tadi Kak. Weh, mantap. Boleh ya. Baik beggar Kak, masa baik bukannya terjun payung Kak? Nih tuh, baiknya terjun payung begini, beggar apanya? Ya cuma ya kalau nanti misalnya bisa naik sih mungkin ngarep sih ya gitu ya. Tapi enggak lah, menurut saya kalau udah kayak begini tuh ya ke bawah gitu ya. Susah deh gitu ya. Terus apalagi? Oh, ini si baik nih likuiditasnya rada-rada, dia sering suspend ya kayaknya ya. Kalau di Stockbit kan kalau suspend kelihatan ya. Titik-titik kayak begini loh. Jadinya kita tahu mana yang sering suspend.
Tuh sebelumnya gimana? Likuiditasnya nggak terlalu bagus sih. Baik ini kadang dia suspend gitu. Anyway dia udah terjun payung sih, kalau menurut saya di skip aja ya. Hore tak pom naik kan Mina Mbak Anggi walau merosot lagi. Hahaha nih. Mana Mina mana? Oh iya Mina ya. Ini apa lemes lagi tuh. Aku Mina masih takut udah flat begini di ini. Kalau teman-teman kalau MA-nya tumpuk-tumpukan kayak begini, itu tuh berarti sideway. Itu kalau sideway MA-nya tuh nggak bisa buat patokan. Itu kelemahannya moving average ya. Jadi jangan maksain itu di atas MA 60 kalau pada saat dia tidak trending tuh maksud tidak ada tren yang kelihatan baik uptrend maupun downtrend. Moving average itu tidak terlalu dominan gitu ya, tidak terlalu bisa diandalkan gitu. Jadi jangan cuma ngeliatin moving average-nya doang gitu maksud saya. Oke. Nah, ini untuk si Mina bulanannya gimana dia? Sebenarnya Mina tuh bulanannya lumayan loh. Tuh. Ya, dia udah lama gitu ada di support gini. Sebenarnya sih kayak tinggal menunggu something is happening gitu ya, menunggu sesuatu terjadi gitu ya, tapi belum terjadi. Ini kalau aku wait and see dulu lah si Mina, nunggu. Nih kayaknya kita nunggu dia jebol 300 nih, di atas 300 menurut aku oke si Mina. 300. Nah, ini pakai warna biru aja. Hitam ya. Ini kalau tembus di atas 300 menurut aku oke ya. Kelihatan kan 300-nya masih kuat. Tuh, hari ini nyenggol 300 turun lagi. Berarti masih berlaku sebagai resisten ya. Makanya nanti aja kita masuk ke kalau si resisten 300 ini udah jebol cus gitu ya ke atas koreksi. Nah, nanti baru masuk. Lebih enak untuk siapa si Minanya. Ergas apa kabar? Kemarin tuh kan cakep tuh si Ergas. Cuma dia ini kemarin kena suspend ya. Saya tuh kalau udah kena suspend titik-titik begini males seperti biasa gitu ya. Likuiditasnya jadi jelek menurut saya gitu. Jadi aku skip gitu ya. Balik lagi aku selalu masuk saham yang likuiditasnya bagus minimal 1 tahun. Jadi memang aku senangnya begitu. Anyway ini digantilah warna turquoise aja kali ya. Maksudnya biar beda kalau aku coret-coret. Nah biar gak terlalu banyak warna hitamnya gitu ya. Ya kok jadi hitam lagi. Banggi CMA 60 style plot turquoise. Oh udah Banggi hang. Oke. Udah apalagi nih? Bumi masih bisa masuk nggak ke aduh telat. Ya Bumi mah telat. Udah disuruh masuk dari kemarin kan. Si Bumi nih, ini telat di atas MA 5 Kak. Kalau mau masuk yang antri di 179. Kali ada koreksi gitu ya. Aku modalnya di situ 179 ya. Daripada Bumi mending masuk Dewa Kak. Kalau Kakak baru mau masuk sekarang kan Bumi kan ngantri. Ini Dewa kamu bisa HK nih Kak, masih masuk planningnya. Aku juga punya. Aku 466 Dewanya ya. Kalau kamu masuk 458 itu lebih bagus harganya ya. Mbak Anggi, Inet resistnya berapa? Inet tadi 300 Pak ya. Nah nih gini, kalau resisten all time high itu di 500-an 480 tuh ya si Inetnya. Tapi kamu kalau kayak begini terus mikir mau di hold sampai ke resisten all time high ya, kalau saya sih agak terlalu resiko ya. Takut gitu karena aku masih expect si Inet ini kan baru konfirmasi uptrend cus gitu ya. Nanti dia pasti ada momen dia turun dan saya baru mau beli nanti kalau dia turun gitu. Jadi santai aja dulu ya. Ini resisten yang jadi support sekarang tuh tadinya 250. Tadinya tuh saya nunggu dia jebol 250. Nah nanti itu berarti kalau jebol confirm uptrend. Nah nanti habis gitu baru kita beli gitu ya. Jadi si Inet ini masih wait and see. Menunggu BNBR pripun Mbak. Aduh, BNBR ini malas lah ya. Banyak sebentar. Nah, nih kenapa saya malas sama BNBR nih karena begini nih ya. Likuiditasnya busuk kayak begini nih, saya malas sama saham-saham kayak gini. Balik lagi ya. Jadi harus stabil likuiditasnya minimal 1 tahun. Ini kan baru stabil per Maret kemarin. Berarti kayak 6 bulan kurang kali ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan ya. Buat aku sih itu kurang. Jadi saya tidak kurang likuiditasnya kurang bagus menurut aku. Makanya aku males. Anyway, kalau kamu mau masuk BNBR aduh, MACD-nya kecil banget tuh lihat udah digedein kayak begini sampai nggak kelihatan tuh, lihat saking kecilnya histogramnya itu loh.
Kalau menurut saya sih ini BNBR ini konfirmasi ya, nunggu. Kalau dia misalnya tuh bisa tembus 110 resisten 110 itu dengan tidak mengindahkan bahwa dia likuiditasnya belum 1 tahun stabilnya, bisa beli. Kalau aku begitu ya. Ini kalau udah breakout 110 terus koreksi itu jauh lebih baik BNBR-nya. Gitu. TPIA. Nah, ini TPIA apa kabar? Melihat TPIA di grafik Stockbit ya. Nih, TPIA ini kan menurut aku tuh dia masih downtrend kayak begini, masih ke bawah ya. Jadi dia aku nggak bakal masuk saham yang jangka menengahnya itu nggak uptrend gitu ya, karena ini masih downtrend Kak. Udah 1 tahun lebih TPIA itu downtrend. Tuh kalau dikecilin tuh lihat. Dari kapan tuh dia downtrend kayak begitu? Jadi dia downtrend tuh bukan baru kemarin doang, enggak. Ini dari Juli 2025 nih, dari di sini nih, ini Juli 2025, berarti udah 1 tahun lebih kan? Ya, mau 1 tahun 3 bulan gitu. Jadi bukan baru kemarin doang, enggak gitu. Nah, cuma si TPA ini memang side pullbacknya ini nih, bagian pullbacknya nih yang aku lingkarin itu memang lebar sekali dari 1.300 sampai 2.200-an gitu kan. Jadi orang tuh para scalper tuh senang lah mainan di situ, mentul-mentul di situ ya si TPA itu ya. Itu ya permainan yang berbahaya menurut saya, karena kalau nanti dia jebol ke bawah tidak ya, ini TPA ini teman-teman kalau turun 60% tuh turun begitu saja. Nih ya, dulu dia turun 60% tuh turun begitu saja. Jadi tolong hati-hati gitu ya. Jangan terlalu berasumsi bahwa dia akan bertahan, itu ditahan support 1.300. Menurut saya asumsi yang dasarnya tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa ini para scalper ini pada belain TPA nih kayak wani mati ya. Kalau bahasa ininya tuh pada nyolot-nyolot banget gitu. Kalau saya bilang 1.300 nanti jebol gitu misalnya, TPA ke bawah bisa ke 1.000, udah kayak belain saudaranya gitu, kayak belain emak dia gitu loh. Nyolotnya heran saya gitu ya, kenapa pada cinta banget sama TPA gitu maksud saya ya. Tapi ya sudahlah. Toh saya juga belum tentu benar kan, santai aja. Tapi yang jelas kalau nanya saya ini layak beli atau enggak, jawaban saya sih enggak ya. MSTI, ya aku jarang lihat nih saham MSTI. Bulanannya mana? Aduh takut Kak kayak begini. Ini tuh lagi bulanannya, ini kan tadinya support nih area 1350 lah ya, ini katakan. Kita bikin ini 1350. Nah, nih ya tuh area 1350 itu tadinya kan resisten. Tadinya support terus dijebol kan. Nah, ini jadi jebol gini, ini sekarang jadi resisten gitu kan. Terus sekarang ada di resisten. Jadi kalau mau naik tuh kayaknya berat gitu ya. Kalau saya sih lebih milih skip. Kayak begini menurut saya 5 candle terakhirnya nih tidak terlalu bagus menurut saya gitu ya. Jadi aku lebih milih yang lain lah. Malesin. Hai Kak Octavian, apa kabar ya? Mau pom-pom lagi tapi nanti merusak bandar lagi, aku cantik kok. Aduh, Mapi mana Mapi? Mapi kemarin kita udah bikin planning baru lagi nih si Mapi. Tuh ya, udah uget-uget tadi ya si Mapinya. Kita cari planningnya Mapi mana? Mapi likuiditas. Nah ini. Nih, Mapi likuiditas nih, planningnya ini. Jadi ayo kita 15.25 TP 18.50 stop lossnya 13.10. Nah, nih ya, kalau mau beli Mapi masih bisa tuh, ya, masih bisa. Harganya belum kemana-mana. Tadi sudah menggeliat ke atas walaupun turun lagi, nggak apa-apa. Tapi kayaknya menunjukkan tanda-tanda perlawanan gitu ya. MACD sudah pink juga. Itu bagus Mapi. Kalau mau serok ke Octavian boleh tuh ya. Si Mapinya. FUTR Mbak Anggi cek. BTW Humi kayaknya bagus. Kemarin Humi udah diraba-raba, diraba-raba ya, bukan murim ya, enggak, maksudnya udah kayak masuk, udah dilihat-lihat gitu, tapi aku nggak jadi bikin trading plan-nya kemarin. Nah anyway ini
Ini Mbak Anggi TP-nya apa? Tar. Ada yang harus diedit dulu. Nih, TP-nya aku nyari nilai TP-nya perlu dipasang di 508. 508 guys. Ya, jadi sambil aku ngedit nih. Ternyata ada yang perlu diedit kan si 508. Nah. Si FUTR. Nah, mana FUTR? FUTR. Kemarin tuh kita bikin planning FUTR, planning FOMO karena tuh kagak jadi apa. Nah, terus nih nanti kalau udah dipasang lebih kelihatan maksud aku. Nah, jadi bikin planning FOMO. Nah, terus kena stop loss-nya, tapi terus mantul lagi di hari yang sama nih. Nih aku liatin 298. Nah, tuh ya yang biru tuh itu stop loss-nya kan yang biru. Nah, itu jadi kena terus mantul lagi. Jadi hopefully sih kamu belum cut loss gitu ya. Tapi kalau yang pakai automatic order tuh pasti udah kena tuh. Ya nggak enaknya pakai automatic order tuh gitu, kita nggak bisa digoyang-goyang dikit gitu ya gitu. Nah, cuma kadang kalau yang belum terbiasa cut loss manual itu cukup membantu biar disiplin ya. Anyway, kamu kalau mau masuk FUTR baru mau masuk tuh boleh tuh. Itu cakep tuh sekarang ya. Jauh lebih bagus planningnya masuk sekarang daripada waktu planning FOMO kemarin. Ya, MACD-nya udah pink juga nih. Tuh kita lihat MACD-nya udah pink. Ini bagus kalau mau masuk FUTR sekarang di HK, nanti pas masuk tuh cakep tuh FUTR ya. Oke, jadi kalau mau masuk FUTR boleh. BTW Humi kayaknya bagus. Oh iya nih Kak Hazelnut, Humi kemarin gimana? Aku juga udah ngeliatin Humi kemarin. Cuma MACD-nya itu belum bagus. Ya, cuma ini kalau ngeliat tertariknya Humi nih, ini menuju 280 harusnya gampang nih ya. Resisten all time high-nya. Ini setup bulanan yang aku paling suka nih kayak gini teman-teman ya. Jadi mantul di moving average biasanya MA20 atau MA60, terus OTW resistennya resisten all time high-nya ada di atas gini. Aku paling suka setup kayak gini. Karena biasanya setup kayak gini tuh predictable. Jadi cukup mudah bacanya gitu ya, bahwa harga diperkirakan mau kemana gitu ya. 260 lah. Nah, kira-kira begini ya. Oke. Ini Humi kalau mau masuk boleh juga sini. Ayo kita ukur. 20, 40. Nanti dipertimbangkan deh Humi deh. Sebenarnya itu cakep emang Huminya kalau mau masuk, cuma kemarin aku milih yang lain. Nanti akhirnya kalau Humi bikin trading plan. Kalau jadi bikin trading plan Humi, aku masukin di channel biru seperti biasa ya. Apalagi nih? Boleh kalau berani tuh apa Bang Ferry Nes, bagus nggak Kak buat trading sekarang? Bagus tuh si siapa Nes? Saya juga kayaknya mau masuk deh. Kenapa jadi pakai Stockbit Kak? Aduh, kemarin itu lelet Kak Octavian ya. Si Philip sekuritasnya. Jadi kalau kita pindah dari harian ke bulanan tuh aku hitung 20 detik. Kemarin tadi pagi aku hitungin gitu kan, ada ininya. Aku hitungin. Terus akhirnya aku pikir wifi-nya kan, terus ternyata aku coba di yang lain bagus ya. Aku coba di Stockbit bagus, di Ajaib bagus gitu. Pakai terminal Ajaib bagus, pakai terminal Stockbit bagus, pakai websitenya yang pakai websitenya Ajaib Stockbit juga bagus. Jadi ya sudahlah. Akhirnya kita say goodbye sama Philips ya. Sekarang kita pakai Stockbit. Gemes saham rekomen Mbak Anggi, pengen dibeli semua tapi duitnya kurang. Mau ganti BSML. Iya emang tapi BSML sayang Kak kalau diganti. Aku juga punya walaupun kesel gitu ya, soalnya nggak jalan-jalan gitu. Tapi udahlah nggak apa-apa lah. Emang kalau lagi bagus kayak begini tuh kayak apa aja tuh pengen dibeli gitu, kayak rumah gadein dulu dah gitu, duitnya buat trading gitu ya. Emang napsongnya tuh begitu kadang kalau marketnya lagi bagus ya, makanya perlu kontrol diri itu seperti itu ya. Jadi kalau lagi marketnya lagi jelek ngenes gitu ya, giliran lagi bagus, pengen semua dibeli. Akhirnya terus kita yang ada keder, bingung mau beli yang mana, karena ini udah beli belum bagus, ada lagi nongol yang bagus, terus akhirnya kita galau gitu. Dewa udah belum Bu? Udah, tadi dibahas Dewanya udah. Kamu kalau mau beli Dewa boleh ya, ada di channel biru planningnya. Dewa nih kalau mau HK boleh nih.
Tuh ya, kalau mau HK aku punya di 466 dewanya. Kalau kamu beli sekarang harganya lebih bagus dari saya, tapi masih bagus setupnya. INKP. INKP apa kabar, Kak? Itu INKP-nya cakep. Bulanannya gimana? Oh, bulanannya sideways ya INKP ya. Ini ya 11.600 lah ya. Kira-kira gini ya, apa chartnya? Kalau sideways gini tuh rada bikin deg-degan, Aku tuh nggak suka yang bulanannya sideways kayak begini. Anyway, kalau misalnya kakak mau beli tuh ini lumayan. Stop lossnya saya ini ke atas berapa nih? 31%, jadi kita bisa afford sampai 15% koreksinya gitu ya, bisa sih. Tuh kalau mau beli NKP bisa sebenarnya ya. Kita ada di range pergerakan cukup rapi kayaknya geraknya. Terus kayaknya saya tak catat dulu, INKP bagus bikin. Terus kayaknya apa kenaikan bursa kita ini basic material cukup jadi motor gitu maksudnya ya. Jadi kayaknya sih bakal ke bawah ngikutin IISG si siapa INKP-nya. Boleh tuh kalau mau beli INKP. Nes Mbak, Nes nanti direkomen ya, Nesnya direkomen di channel biru, boleh beli. Nanti kita Senin buka nggak sih market, saya belum lihat tanggalan ya. Tapi kalau mau beli besok boleh, nanti direkomen di channel biru sini Nesnya. Nes apa tadi? Nes PKPK Humi INKP. Nah tuh Mbak FOMO nggak tahu nanti yang dibeli di yang mana ya. Yang maksudnya yang dibikin trading plan yang mana gitu ya. Nanti lihat di channel biru sini, masuk ke dari profile aku ya. TPIA 1980 bisa nambah di berapa lagi Bunda? Kalau saya bahkan tidak menyarankan beli TPIA ya, karena menurut saya masih downtrend jangka menengahnya. Oke, jadi apalagi tipe-tipe averaging down gitu, saya tidak pernah averaging down kayak begitu, memang gak suka, gaya trading aku memang tidak suka ya. Jadi balik lagi TPIA ini teman-teman, kalau buat saya masih seperti biasa gitu ya, udah 1 tahun masih downtrend, saya nggak bakal beli karena menurut saya banyak setup lain yang jauh lebih bagus setupnya gitu ya, aku tidak tertarik gitu. Jadi kalau aku sih skip TPIA-nya sampai nanti menunjukkan perubahan yang berarti. Anyway, DSSA gimana? Kemarin tuh dia kan ujung-ujungnya udah mulai cakep nih ya. Nih ujungnya ini ya. Tapi memang secara maksudnya nih segede gablaknya ini masih downtrend gitu maksud saya. Jadi yang lingkaran kecil ini menurut saya uptrendnya tuh belum terlalu kelihatan yang meyakinkan kita bahwa oke, udah selesai nih downtrendnya, kita jadi uptrend gitu, menurut saya belum terlalu kelihatan. Jadi saya masih wait and see untuk si DSSA ini. Mungkin kalau udah, saya coba kita zoom. Ini tuh nyari level, saking flatnya dia, nyari level resistennya aja susah. Mungkin kalau kesini 1.500 ketinggian ya. Mungkin 1.100 lah. Nah, di sini mungkin ini lebih kelihatan ya. 1.100. Nih, kalau bisa tembus di atas 1.100 mungkin DSSA-nya lebih meyakinkan secara tren ya. Jadi ditunggu saja, di wait and see saja. N-Triple-S sudah bagus belum Kak Anggi? Udah direkomen N-Triple-S Kak. Tadi pagi. Apa kapan ya? Nih, pokoknya udah direkomen N-Triple-S tuh, kalau mau masuk boleh tuh ya. Nanti stop loss-nya ada di 700. Ya, kalau kamu mau masuk N-Triple-S boleh. WMUU gimana Kak? Aduh, WMUU ini butut. Aku nggak suka tuh ya, likuiditasnya jelek. Nih di bagian sini nih, sudah gablak. Nah, ini jelek likuiditasnya, aduh ya. Aku tuh paling males saham yang likuiditasnya nggak stabil kayak begitu ya. Jadi aku kalau beli saham tuh harus likuiditasnya stabil minimal 1 tahun. Ini kemarin aja parkir di 50 kayak begini. Tolong jangan short term memory loss gitu ya. Jangan mudah melupakan, gitu. Jadi kita di saham tuh harus semi pendendam gitu ya. Jadi harus tahu kalau misalnya kemarin tuh dia itu loh berhenti di 50 kayak begitu, berarti tuh harus dicatat gitu ya, bahwa baru kemarin kelakuan dia kayak gitu. Jadi kita jangan asal serok-serok aja gitu ya. Saya pribadi nggak suka saham-saham yang balik lagi likuiditasnya nggak stabil kayak begini. Saya paling males ya. Apalagi ini hari ini turun begini. Aduh, kalau dia pull ke bawah gini gimana ya? Pupuslah sudah impianmu ya. Udahlah ya, dijauhin aja saham-saham kayak begini, kayak nggak ada saham lain. Bull Mbak Anggi AVG 460. Nah, bull ini
Bull ini 500-nya Kak itu aku anggap resisten all time high, ngelihatnya dari bulanan nih ya. Lihat star. Di zoom. Nah, ini ya, ngelihat di sini nih. Nah, kira-kira di sini. Ungu 500. Nah, nih begini ya. Jadi bull ini karena ini resisten all time high-nya aku tarik di situ. Sekarang kan posisinya udah deket banget tuh sama resisten all time high, makanya aku skip. Nah, nih ya. Kalau kakak punya di 460, menurut saya dijual aja gitu, karena takutnya itu nanti geruduk ke bawah gitu ya. Pruli. Karena balik lagi resisten all time high ini, kenapa dia jadi resisten all time high? Karena memang kuat gitu ya. Jadi dia cenderung untuk koreksi dalam makin mendekati resisten all time high. Dalam hal ini value-nya 500 gitu kan, harganya 500. Itu sangat rawan untuk koreksi gitu. Jadi ini udah dekat banget, kecil kayak begini, tolong segera melarikan diri kalau menurut saya, oke? Tiap hari kepengen switch yang stuck, alhasil ketinggalan naik tadi bumi. Iya emang begitu, udah dibilangin ya kalau market lagi mulai bagus kayak gini, kita kan udah confirm uptrend kan, karena udah di atas 6.500 gitu ya. Itu memang kita seringnya kayak rumput tetangga tuh selalu lebih hijau gitu ya, kayak pokoknya apa ada aja lah gitu ya. Sekarang saya pengen serok FUTR lah, terus NES bagus lah, PKPK bla bla segala macam gitu. Akhirnya yang udah ada di portofolio saya itu jadi kita pengennya lepas gitu. Nah, seringnya kalau kita kebanyakan loncat gitu ya, beli A, terus A seminggu nggak jalan, mangkal kan kita switch ke B. Begitu switch ke B, A-nya jalan, tapi kan B-nya belum jalan, terus kita yang wah nih rese nih gitu kan. Akhirnya 2 minggu B-nya nggak jalan, kita pindah ke C gitu, dan pindah ke C, A sama B ternyata jalan, C-nya enggak gitu loh. Jadi akhirnya kita cenderung yang dari pengalaman saya sih, kita cenderung kehilangan momentum di semuanya gitu ya. Makanya lebih baik ditungguin aja kalau dengan asumsi, dengan ketentuan bahwa memang chartnya bagus gitu ya. Jadi layak ditunggu, bukan nyangkut jerunjung ke bawah ditungguin, bukan gitu loh. Tapi maksudnya emang ini cuma belum jalan aja, tapi sebenarnya setupnya bagus gitu. Lari upin. Kakak, saya mau HK Archie, apakah boleh? Emas lagi manggung. Aduh Archie jangan, Archie tuh udah lari ke atas cuy, nggak boleh di HK. Kalau mau HK Antam aja nih. Kemarin kita lihat Archie-nya dulu. Saya belum lihat Archie-nya gimana larinya. Nih ya teman-teman ya, tolong kalau yang di atas MA5 kayak begini jangan di HK. Itu kenapa kamu nyangkut? Karena yang MA5 kayak begitu, Kak, di atas MA5 kamu HK-in kayak begitu, biasanya itu nanti nyangkut ya. Nah, daripada kemarin sih aku udah bikin planningnya itu Antam. Antam tuh masih adem ayem tuh, yang masuk tuh kalau lagi adem ayem begitu. Jangan kalau udah lari ke atas kamu kejar-kejar tuh nanti entry-nya jelek gitu ya, harga average-nya jelek. Nah, nih Antam kita udah punya planningnya sih. Nah, planningnya ini nih si Antam nih. Tuh ya. Ayo kita pasang. Belinya di 3140. Wih, kita kayak kelas kayak kelas privat hari ini sepi ya. TP-nya 3980. 3980. Nah, stop loss-nya 2720. Nah, gini ya. Kamu kalau mau beli Antam boleh tuh. Ya, belinya Antam aja, jangan beli Archie ya. Jangan beli Archie. Udah jalan Archie-nya, jangan beli Archie ya, beli Antam aja. Anyway, MDKA udah pink belum? Kemarin tuh aku nunggu, ya masih dinya kayaknya kagak pink, malah hijau lagi, kereng lagi. Capek lah. Ya. Ini MDKA juga bikin ngarep nih, tapi di atas MA5 sih, tapi masih deket. Nih 15% koreksinya. MDKA tuh sebenarnya menarik juga ya, cuma feeling saya sih nanti naik gitu. Cuma ya begitu, MACD-nya belum pink, terus masih di atas MA5. Tapi yang dijadiin patokan ini sebenarnya candle yang ini loh. Nih Marubozu yang ini, menurut saya ini signal masuknya yang itu tuh. Ya jadi sedikit di atas signal masuknya sekarang harganya. Tapi ya begitulah. Tuh kan pada banyak yang bagus kalau lagi kayak begini, makanya galau ya. Nih PTRO ini lagi nunggu nasib juga nih. PTDU bagi gimana sih? Nih PTRO ya. Nih aku tuh menunggu PTRO 6.000. Nah, nih kalau PTRO tembus di atas 6.000 menurut saya bagus.
6.000. Salah. Nih ya, aku kalau PTRO-nya di atas 6.000 kayaknya aku beli Kak ya. Kalau toh ada beggar ini potensi beggar juga menurut saya, karena kan ini resisten 12.000 nih. Ini resisten tertingginya tadinya kan area situ tuh 12 ribuan. Itu tinggi. Maksudnya ya kalau di 6 ribuan kan kita bisa dapat kan, itu beggar kan gitu loh. Jadi maksud saya oke tuh si PTRO. Ya kalau kamu mau masuk PTRO-nya nunggu di atas break 6.000 cakep itu. Oke, apalagi nih? Coin spill Kak. Coin. Coin masih nunggu ya tuh, wait and see tuh. Aku udah menarik garis ungunya tuh. Kalau dia break di atas 1.000 ini cakep coinnya. Cuing gitu ya ke atas. Jadi menunggu saja coinnya, jangan masuk dulu, sabar jangan masuk dulu. Belum ada entry yang bagus sih coin. BP AVG 154 gimana Kak? Aduh, BP itu nunggu 180 baru confirm uptrend. Nih ya. Jadi ya kalau 154 ya mau diapain ya? udah masuk mau diapain ya? Kalau misalnya nanti beneran dia jadi uptrend sih ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti dia turun di bawah 128 nih, 128 kira-kira di sini nih ya, itu baiknya di cut loss aja. Tapi kayaknya sih nggak terjadi melihat IHSG yang kayak sekarang. Saya sih cukup optimis sebenarnya nih, kita cenderung naik si BP ini. Ya, nanti ngikutin teman-temannya, paling begitu. Ya, tapi balik lagi untuk amannya, kalau saya kan tetap nunggu konfirmasi gitu ya. Tapi kalau yang sudah kalau sudah nyemplung ya mau bagaimana gitu kan. Mbak, paling lama hold saham sampai ke trading plan itu seberapa lama? Itu tergantung sahamnya. Ini terakhir kita lihat 9 mana 9? Oh, jangan dikejar kayak begini, jangan dikejar, nanti nyangkut ya, jangan dikejar. Bentar, 9 bulanannya. Oke. Wait and see aja 9-nya ya. Bentar, ini kayaknya likuiditasnya butut deh. Aduh, iya Kak, aku kalau likuiditasnya mengerikan sekali ya. Kayak begini sering suspend tingkat dewa kayak begini, udah jauhin. Takut. Itu baru rada bagus per Januari kemarin ya. Balik lagi, aku nggak pernah beli saham yang likuiditasnya nggak bagus minimal 1 tahun ya. Jadi harus 1 tahun stabil bagus baru aku mau masuk ya. Kalau yang ini kan terakhir rada lumayan nih di sini ke kanan tuh kan Januari ke sampai sekarang berarti kayak 8 bulan gitu ya, tuh baru kemarin gitu. Jadi ya masih kurang, nunggu 4 bulan lagi. Terus ini juga trennya kan downtrend parah. Walaupun ini memang kemarin naik gitu ya, itu naik ya baru begitu doang. Menurut saya sih lebih banyakan negatifnya daripada bagusnya. Si 9 inilah kayak nggak ada saham yang lain aja, lagi banyak saham yang cakep ya. Udah nggak usah ngejar-ngejar kayak 9 kayak begini. Mbak Anggi berarti nggak ngelihat likuiditas atau volume hariannya? Likuiditas ngelihatnya chart aku pakainya gitu ya. Jadi kalau volume aku memang nggak lihat gitu. Terus tadi kakaknya juga nanyakan holdnya berapa lama, itu tergantung sahamnya ya. Secara umum itu pokoknya sebulan aku itu 6 transaksi. Jadi kayak holdnya tuh bisa 1 sampai 3 bulan lah estimasi gitu ya. Yang di atas 6 bulan tuh sangat jarang sih gitu. Jadi aku memang di tengah-tengah, nggak terlalu scalping banget yang tiap hari gedebak-gedebuk atau beli pagi jual sore. Tapi nggak nunggu yang lama banget bertahun-tahun beli saham dan melupakan gitu. Aku juga nggak kayak gitu, karena nggak berani guys kalau di IHSG gitu ya, beli saham dan lupakan. Yang pemerintahnya kayak begitu kebijakan negaranya ya. Anyway teman-teman, terima kasih. Kita kurang dari 100 orang hari ini ya. Ini rekor ya. Anyway, happy weekend semuanya, kita long weekend lagi ya. Jangan lupa nanti ada replaynya biasa di channel biru. Yang mau nanya kelas bisa DM aku di TikTok. Kelas aku full teknikal ya, isinya tentang bikin trading plan secara teknikal dan money management ya. Kelasnya 3 bulan. Terus buat kamu yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus ada PR-nya, jadi harus kerjain PR gitu ya. Udah deh gitu. Nanti yang kalau ikut kelas aku yang diajarin tuh swing. Jadi gaya trading aku gitu ya. Swing hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Kamu bisa kepo di TikTok sini, jangan ngarepin rekomen soalnya nggak ada. Ini aku bilangin ya, rekomennya aku taruh di channel biru kalau ada. Kayaknya ini rada lumayan nih, rada banyak nih. NES, PKPK, HUMI, INKP, banyak. Inceran kita banyak karena memang market sudah lebih bagus ya. Kita udah confirm uptrend menurut saya. Ya, kamu bisa masuk di channel biru ini lewat profile TikTok aku. Sisanya kita ketemu lagi minggu depan. Abis ini apa sih?
itulah acara hari Islam itu saya lupa. Maulud Nabi. Nah, Maulud Nabi ya. Mbak Anggi kurang ngaji, Maulud Nabi aja ketinggalan. Ini ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.